Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, bagi pembukaan agama dan diskusi pembukaan. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua. Oke, nah hari ini ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Sistem polaris. Oke, sistem polaris. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem polaris. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak apa yang dimaksud dengan sistem polaris? Ya, ada yang tahu nggak? Sistem polaris adalah yang tahu? Silakan. Sistem polaris merupakan suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berdispersi berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer. Oke, dari Amos dulu untuk Sulastri. Tadi Sulastri menjelaskan bahwa sistem polaris adalah campuran dua zat yang bersifat Yang berdispersi berukuran kecil, Bu. oke, terdispersi ke ukuran kecil. Oke, betul ya Sulastri. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem polaris, yang mana tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan pengertian sistem polaris. Nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh Sulastri. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita akan membedakan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi. Yang ketiga, kita akan menentukan komponen penyusun sistem koloid, dan yang terakhir kita akan menjelaskan jenis-jenis koloid. Nah, dalam sistem koloid itu ada 3 jenis campuran. Yang pertama itu campuran. Yang kedua koloid. Yang ketiga suspensi. Ibu mau masing-masing dari kalian itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan larutan, apa yang dimaksud dengan koloid, dan apa yang dimaksud dengan suspensi. Saya Bu. Oke, Sekretari mau menjelaskan bagian mana nih? Mau menjelaskan larutan, koloid, atau suspensi? Lautan ya, Bu. Oke, silakan Sekretari. Lautan adalah campuran homogen yang terdiri dari satu atau dua zat lainnya, di mana yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Oke, beri aplaus dulu untuk Sekretari. Oke, sekarang ada yang ingin menambahkan, menjelaskan tentang koloid. Tadi kan larutan itu sudah dijelaskan oleh Sekretari. Nah, sekarang koloid. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan Sulastri. Apa yang dimaksud dengan koloid, Sulastri? Nah, jadi koloid ini merupakan suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel tersebut terdispersi berukuran sangat kecil, Bu. Oke, beri aplaus dulu untuk Sulastri. Oke, yang terakhir ini ada suspensi. Siapa yang ingin menjelaskan tentang suspensi? Saya, Bu. Oke, silakan Rido dijelaskan apa yang dimaksud dengan suspensi. Suspensi merupakan campuran dari heterogen yang mengandung zat partikel padat dari fluid dalam. Oke, beri aplaus dulu untuk Rido. Oke, betul ya apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi tentang larutan, koloid, dan suspensi. Oke, tadi kan kita sudah mengetahui ada 3 jenis campuran, yang mana tadi ada larutan, koloid, dan suspensi. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana membedakan ketiga campuran tersebut. Namun, untuk membedakan ketiga campuran tersebut nanti kita akan melakukan sebuah percobaan. Oke, tapi kita lanjut terlebih dahulu ya materinya. Oke, sekarang ini ada tabel perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Nah, bisa diperhatikan larutan itu sifatnya homogen. Kalau koloid dia sifatnya juga homogen, tetapi sebenarnya dia heterogen jika diamati dengan Mikroskop. Iya. Kalau suspensi dia itu sifatnya heterogen. Nah, sekarang ada yang bisa menjelaskan tidak perbedaan homogen dan heterogen? Ya, siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan homogen dan heterogen? Yuk.
Saya Bu. Oke, silakan Priyansa dijelaskan. Menurut saya larutan yang homogen itu adalah larutan yang tercampur secara sempurna, sedangkan yang heterogen adalah larutan yang tidak tercampur secara sempurna dan masih bisa dibedakan dengan secara kasat mata. Oke, untuk Priyansa. 3. Oke, terima kasih Priyansa. Beri aplaus dulu untuk Priyansa. Oke, yang kedua itu kalau lautan dia semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau tebal dan kurang dari 1 nanometer. Nah, kalau dia koloid, partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Oke, kalau dia suspensi itu salah satu atau semua dimensi partikelnya itu lebih dari 100 nanometer. Perbedaan yang kedua yaitu kalau lautan semua partikel berdimensi panjang, lebar, atau tebal dan kurang dari 1 nanometer. Nah, kalau dia koloid itu partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Kemudian kalau dia suspensi, salah satu atau semua dimensi partikelnya itu lebih dari 100 nanometer. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, nah tadi kan kita sudah membedakan perbedaan dari lautan, koloid, dan suspensi. Sekarang kita akan menentukan yang mana termasuk lautan, yang mana termasuk koloid, dan yang mana termasuk suspensi. Nah, untuk mengetahui dan membedakan beberapa lautan tersebut, Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kita akan melakukan sebuah percobaan. Oke, untuk kelompoknya gimana nih? Mau Ibu bagikan atau kalian pilih sendiri? Ibu bagikan. Oke, Ibu yang bagikan ya. Untuk kelompok 1 itu ada Sri, Lili, Diana, dan Sulastri. Oke, kelompok 1 ya. Nah, untuk kelompok 2 itu ada Priyansa, Rido, dan Aldila. Oke, nah untuk kelompok Sentani dan kelompok Priyansa silakan untuk berdiskusi bersama kelompoknya untuk memilih larutan apa yang akan kalian uji. Oke, silakan bergabung bersama kelompoknya. Pindah-pindah. Oke, kepada setiap kelompok silahkan untuk melakukan percobaan sesuai dengan bahan-bahan yang sudah kalian bawa. Oke, silahkan dikerjakan. Sini loh, Bang. Masih kosong. Bahan kami goyang. Ganti-ganti. Ya, kan tadi saya sudah jelaskan kalau dia tidak nembus berarti dia termasuk apa? Kok saya? Ya kalian tahu gitu kan. Susu pun ada. Itu akan nembus. Gimana cowokmu dia? Iya.
mus guys, nah susu lagi guys. Ya. Kopi. Apa? Jelek aku kalau udah buka yang belakang nggak suka. Oke, nah kan kalian sudah selesai melakukan percobaan untuk membedakan yang mana larutan, koloid, dan suspensi. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya di kursinya masing-masing. Silakan. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 3 larutan berbeda, yaitu ada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, larutan yang pertama ini adalah jenis larutan jadi, yang dimana saat kami mengarahkan senter ke larutannya, ini cahayanya menembus larutan gula dan air. Nah, selanjutnya ada larutan susu dan air, yang dimana saat kami senterkan cahaya ke larutan, dia memberikan cahaya. Karena itu larutan susu merupakan larutan yang mengalami 2 fase. Nah, larutan ini tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Nah, selanjutnya ada larutan kopi dan air. Nah, larutan ini merupakan larutan nitrogen, yang dimana dia mengalami 2 fase. Terus dia dapat disaring. 3. Nah, selanjutnya ada larutan kopi. Jadi mana larutan ini merupakan larutan heterogen yang mengalami 2 fase. Dan larutan ini disebut dengan larutan suspensi. Ya, di sini ada beruang. Pada larutan campuran kedua ini ada campuran susu dan air, di mana ketika ini termasuk ke dalam koloid. Kenapa? Karena ketika disentaran itu dia penghamburan karena ada efek tinggal. Kemudian pada campuran ketiga itu ada kopi dan air. Nah, di sini disebut dengan suspensi karena ketika di cahaya itu dia tidak nembus. Nah, pada campuran ketiga ini ada air dan kopi, di mana ini disebut dengan suspensi. Kenapa? Karena ini bersifat heterogen. Karena pada di cahaya itu tidak tembus cahayanya. Oke, baik. Tadi kita sudah melakukan percobaan untuk membedakan beberapa larutan. Yang pertama tadi ada larutan bunga, larutan kopi, dan larutan susu. Nah, dari situ kan kita sudah tahu yang mana koloid, yang mana larutan, dan mana suspensi. Oke, nah ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini? Tidak. Ya ada Bu. Ada yang ingin memberikan kesimpulan nggak dari pembelajaran kita pada hari ini? Sistem koloid yang sudah kalian lakukan dengan sebuah percobaan. Oke, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan. Dari pembelajaran hari ini yang dapat disimpulkan itu pada campuran larutan. Campuran larutan merupakan larutan homogen yang tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, karena semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, memiliki 1 fase. Nah, sedangkan larutan campuran koloid itu secara makroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Dia memiliki partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer dan memiliki 2 fase. Nah, selanjutnya itu larutan campuran suspensi yang merupakan larutan heterogen yang dimana memiliki partikel lebih besar dari 100 nanometer yang memiliki 2 fase. Oke, beri aplaus dulu untuk Priyansa. Baik, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, tidak ada lagi kan yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Sudah Bu. Oke, kalau sudah paham, untuk minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu materi asam basa. Oke, silakan kalian mempelajari dulu di rumah sebelum kita masuk ke materi tersebut. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doanya. Ini sebelum kita lanjut ke selesai. Oke, Ibu